Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ahli ilmi wal yaqin. Nawaitu ta'ala ta'lim wa tadhkir wa nafa'il kitab al-hasanah billahi wa sunnati rasulih ittiba'a wa tawabi. Allahumma zidna bil ilmi wa taqwa al-ahliya al-hadiyya wa kulli man wasara nasara bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, untuk kesempatan pada sore hari ini di bulan yang mulia ini, mari kita biasakan ngaji agar kita dicintai oleh Sang Ilahi. Pada kesempatan hari ini karena kami sendiri itu masih muda, jadi masih semangatnya untuk mengejarkan ngaji dan mencari ilmu. Maka dari itu mungkin saya sedikit cerita tentang keutamaan masa muda dan juga apa hal-hal yang perlu kita lakukan di masa muda, akhirnya kita bisa di masa tua tinggal mengambil hasilnya. Apa pernah kita mendengar kata-kata la yuqaddimu ila waqtisam, tidak akan diberikan ilmu kecuali di waktu muda. Sama seperti saya kalau membuat anak, ketika saya mau buat anak itu bisa pada sebelum balik. Sebelum balik saya mau ingin buat anak, bisa enggak? Enggak bisa karena belum waktunya. Belum bisa mengeluarkan apa? Sperma. Itu sudah paham. Dan juga itu ketika saya impoten tua bangga, juga bisa kira-kira bisa menghasilkan ilmu, bisa menghasilkan anak enggak? Betul. Seperti itu juga apa namanya ilmu tidak akan bisa dihasilkan. Katanya apa? Saya tadi lanjutkan ilmu ilmu bisa tidak akan diberikan ilmu kecuali di waktu muda. Ini kesempatan saya untuk mencari ilmu di waktu muda. Kalau nanti saya masih kecil, sulit juga ngaji abata, saya ngerengek si nangis, bisa mau yang buah si bayi enggak bisa. Dan juga ketika tua misal betul saya menajari abata, kira-kira dia bisa fase pada waktu dulu seperti kalian. Nah, sulit kali lidahnya sudah kaku. Makanya itu ada orang-orang la ilma illa di waktu syah, tidak akan diberikan ilmu kecuali di waktu muda. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menceritakan masa mudanya orang yang perlu kita banggakan, karena kita mengikuti apa-apa yang diijtihadkan oleh dia. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kemudian dari segi ilmu fikihnya itu sendiri kita ikut siapa? Imam Syafi'i. Ya, bagus. Maka dari itu untuk kesempatan kali ini saya menukil dari kitab Muhadharah Dirasatil Fiqhiyah ini tentang sejarahnya Imam Syafi'i di masa muda. Kira-kira seperti apa ya Imam Syafi'i di masa muda? Apakah seperti Ronaldo yang suka giring bola? Nah, itu kita suka masak-masak seperti Master Chef. Kita lihat masa mudanya Imam Syafi'i seperti apa. Akhirnya dia dikenal sejarah sampai akhir zaman, sampai kita itu urut keberapa dari Imam Syafi'i. Masih ingat kan Imam Syafi'i? Nah, masih tahu kan? Padahal itu sudah mati, sudah wafat berapa tahun yang lalu. Nah, sama juga gitu, ingin dikenal harus punya sejarah. Makanya pun tarikhon walakapun kholian tarikh, jadilah kamu pemuda itu yang menjadi sejarawan, menjadi apa? Tokoh, bukan hanya jangan seperti kami pembaca sejarah. Pun tarikhon walakapun kholian tarikh, jadilah tokoh itu sendiri dalam novel. Jangan lupa bisa membaca novel. Nah, itu sejarah sedikit Imam Syafi'i yang mungkin akan ceritakan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengetahui sejarah masa mudanya Imam Syafi'i seperti apa kan, sendiri Imam Syafi'i kiranya seperti itu sampai orang-orang di penjuru dunia mengenal Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i nggak ada di live di syuting seperti itu, nggak ada akun Facebooknya Imam Syafi'i, kemudian YouTube-nya Imam Syafi'i seperti Gus Bahar, nggak ada. Tanpa
channel YouTube apa medsos dan ilahi, tapi itu langsung dikenal oleh hati seluruh penduduk dunia. Nah, ini ceritanya Imam Syafi'i. Sebelum kita mengetahui masa mudanya, kita ketahui Imam Syafi'i itu siapa. Imam Syafi'i adalah dua al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafiq bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, jadi nasabnya Imam Syafi'i itu memang nasab yang mulia. Dalam artian nasab zahabi, dikatakan nasab emas karena memang keturunannya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa kana waliduhu yuqimu bil Madinah wa Nawara fa dhahara biha ba'dul mayrihu fa kharaja ila asqalan fa aqama biha wa mata biha ba'da maulid Imam Syafi'i di Qalil. Ayahnya itu bermukim di Madinah. Ayahnya Syafi'i berada di Madinah. Kemudian karena ada konflik di daerah Madinah, akhirnya ayahnya pergi ke Asqalan. Nah, kemudian wafat di Asqalan sana setelah melahirkan Imam Syafi'i sebentar di Qalil. Waktu sebentar, kemudian setelah Imam Syafi'i lahir sebentar, kemudian ayahnya wafat. Dalam artian Imam Syafi'i dalam keadaan yatim piatu, bayangkan yatim piatu, tapi bisa dikenal sejarah seperti itu. Nah, untuk Imam Syafi'i lahir kapan kan? Ulidah al-Imam Syafi'i sana 150 Hijriah. Wa tuwfiya 204. Kira-kira berapa usia Imam Syafi'i kok sampai seperti itu? Lahirnya 150. Maka saudara tiga Alia dan mungkin tahu matematika ya. 150 lahirnya. Kemudian wafatnya 204. Kira-kira umur berapa? 100. Nah, berarti umur 54. Cuma 54 tahun Imam Syafi'i, tapi bisa langsung dikenang oleh dunia. Nah, kemudian mimma yakni annahu wulida wa mata fi suratil awal min dzulil Abbasiyah. Nah, masa keemasan Imam Syafi'i itu ketika masa pemerintahan daulah Abbasiyah. Jadi ada Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah itu Abbasiyah, kemudian Umayyah dan ilahi. Nah, pada masa Imam Syafi'i itu ketika pemerintahan daulah Abbasiyah. Kemudian ada kata-kata al-insan kama yuqalu ibnu bi'ati. Insan ibnu bi'ati, manusia, sampai manusia bukan? Ya, kalau manusia ibnu bi'ati, berarti sampai itu akan jadi anak laki-lakinya lingkungan. Dalam artian dia akan sesuai dengan lingkungan yang ada. Ketika lingkungannya baik, anak itu akan menjadi baik. Jika lingkungan itu jelek, biasanya anak itu akan ikut jelek. Itu kata dari Imam Syafi'i, al-insan ibnu bi'ati. Manusia itu tergantung lingkungannya baik bisa jadi baik. Nah, Imam Syafi'i ini termasuk rubah, bukan dia ikut bid'ah, tapi dia rubah bid'ah. Makanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala ta'akhara bi hadzal bid'ah alatiyah isyuha. Imam Syafi'i yang rubah, yang dulunya bid'ahnya itu suka politik, suka debat, suka gini, kemudian sampai Imam Syafi'i berubah menjadi bid'ah yang suka keilmuan. Paham? Nah, Imam Syafi'i ini ya yang menunjukkan. Kemudian Imam Syafi'i ketika masa Abbasiyah itu pemimpinnya itu siapa saja. Saat masa Imam Syafi'i itu Abbasiyah dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur, Muhammad al-Mahdi, Musa bin Hadi, wa Harun ar-Rasyid. Nah, kemudian setelah Harun ar-Rasyid ini putra-putranya. Yang pertama Amin, yang kedua Abdullah bin Ma'mun. Nah, Imam Syafi'i saking cerdasnya saat periodenya masa pemerintahnya Ma'mun itu dikekang oleh Mu'tazilah. Dalam artian Mu'tazilah itu bukan sama seperti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam artian tauhidnya itu ikut Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, beda kalau masanya periodenya Imam Ma'mun. Imam Ma'mun itu dikekang, dikontrol oleh Al-Mu'tazilah, sama seperti sekarang negara Mekah dan Madinah itu dikontrol oleh pemerintahan Wahabi. Makanya jami'an kalau haji atau umroh ziarah kubur sampai diarani bid'ah haram. Bisa tidak sampai dikatakan sesat. Waktu bid'atin dolar, waktu dolatin bina sampai dicas sama orang-orang
sana kalau melakukan tahlil ziarah kubur di Mekah sana, sampai bisa dianggap ahli apa? Ahli neraka. Mau kan? Nah, juga seperti itu ketika masa periodenya Makmun. Saat periode Makmun itu semua orang suruh mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang makhluk itu ya kertasnya. Kertas yang saya buka itu makhluk, itu memang ciptaannya Allah. Kalau Al-Quran yang dilantunkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi itu dinamakan kalamullah. Nah, pemahaman Mu'tazilah yang didukung oleh pemerintahnya Makmun, enak. Makmun pemerintah, orangnya presiden. Kemudian apa namanya? Pahamnya, ajarannya Mu'tazilah. Ya kecek gampangnya Mu'tazilah mengadakan daur. Nanti makanya di sini ada makanya majlisul Makmun sahatun lil jidal wal mutadharah. Sering dibuat, sering apa namanya? Sering melakukan diskusi. Nah, makanya suatu ketika Imam Syafi'i itu didatangkan di depan. Bisa maju depan. Didatangkan di depan. Anggaplah Sahlan Imam Syafi'i datang ke depan. Nah, kemudian sama si Makmun, si pemimpin yang beraliran Mu'tazilah ini yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, suruh Imam Syafi'i mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kamu. Bingung Imam Syafi'i mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, saya bisa-bisa murtad, bisa-bisa kafir. Gimana? Nah, tapi Imam Syafi'i yang cerdas, Imam Syafi'i masa mudanya pinter, dikatakan ya, kamu bedakan saya Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Lah, empat ini adalah apa? Makhluknya Allah. Betul apa enggak? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Empat-empatnya ini adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Betul apa enggak? Betul. Yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan Al-Qurannya, tapi jari-jarinya ini loh, jari-jarinya ini loh, Makmun ini loh, jari-jarinya ini loh. Berarti memang benar-benar makhluknya Allah. Akhirnya Imam Syafi'i terbebas karena terkaitkan dengan perkataan Imam Syafi'i, yaitu ketika Makmun. Kemudian, nah ini ketika masa periodenya Muhammad Amin dan juga turunnya Imam Harun ar-Rasyid, ini yang perlu kita tiru sebagai santri. Imam Muhammad Amin itu pernah mau belajar ke Imam Malik kan, nanti jadi satu periode Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i ini menemui masa pemerintahnya Amin, Makmun, Harun ar-Rasyid. Nah, ketika masa periodenya masih Amin masih kecil, dia mau Harun ar-Rasyid sebagai ayah pemimpin presiden. Dia ingin mendatangkan Imam Malik. Imam Malik disuruh untuk ngajar putranya Amin sama Makmun, suruh ngajar. Datang, katanya Imam Malik, memimpin al-ilmu yukta walayati. Ingat, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Jadi Imam Malik itu nggak kesenangan itu surat, itu undangan ke presiden. Coba Hafid, kalau dikasih surat sama Pak Jokowi, suruh ngajar putranya Pak Jokowi, kira-kira mau ada nggak? Nggak mau. Berani bilang Pak Jokowi, al ilmu yukta walayati. Anak bukan yang pondok kan ini, ojo aku kan yang istana. Berani kamu bilang gitu? Nah, saking Imam kendarnya Imam Malik seperti itu. Akhirnya Amin ikut. Nah, karena dia sangat akan kepada gurunya, dia suruh suruh mencuci kakinya Imam Malik, dia terima. Dan meskipun dia adalah anaknya presiden, tapi dia mau untuk mencuci kakinya gurunya siapa? Imam Malik. Akhirnya Imam Muhammad Amin itu dia mengikuti ayahnya, jejak ayahnya yang menjadi pemimpin yang sejahtera dan adil. Dalam artian Harun ar-Rasyid saat mengirim Imam Muhammad Amin ini, dia melihat anaknya mencuci kakinya Imam Malik. Wah, Imam Malik, kenapa kok nggak kamu suruh nyuci yang keduanya juga? Kenapa kok cuma satu kaki yang suruh nyuci? Tapi kamu Imam Malik, iya bener lagi, ini masih satu kaki yang dicuci, belum satunya. Ini bener lagi kayak dalam artian
saking dia tawaduknya, meskipun dia anak presiden, tapi dia mau untuk mencuci kaki sang gurunya. Nah, akhirnya Al-Amin itu mendapatkan gelar apa namanya itu presiden atau pemimpin yang sejahtera dan adil mengikuti turunan dari Harun Ar-Rasyid. Makanya ketika masanya Amin ini sangat tenang, kemudian apa namanya sama Makmun karena beda aliran kan. Kalau Amin itu alirannya apa namanya Imam Malik yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Makmun itu Mu'tazilah, kan beda kontra. Nah akhirnya apa namanya Makmun ini membunuh saudaranya sendiri yaitu Muhammad Amin. Alhamdulillah yang dari kelematian karena pangkat akhirnya dia berani untuk membunuh saudaranya sendiri. Itu sedikit tentang apa namanya sejak masa Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Bukti nyata bahwasanya pada masa Imam Syafi'i ketika periode Abbasiyah itu adalah masa keemasan keilmuan, keilmian, akhirnya muncul ulama-ulama banyak. Itu karena dibuktikan ihtimamul khulafa Bani Abbas umuman wal mu'asir Imam Syafi'i khosatan bil ilmi wal ulama. Pemerintahan ulama Abbas dan juga Imam Syafi'i, masanya Imam Syafi'i itu semuanya karena ikut bid'ahnya Imam Syafi'i, suka keilmuan, akhirnya dia mencintai ilmu dan ulama. Endingnya nanti gimana? Di ayatul di suratul Mustalifah. Bukti nyata real bahwasanya di situ orang-orang telah memuliakan ilmu dan ulama. Ittaqul amwal wal aqoya dan ahli ilmi di sa'il funun. Wong duwe ilmu itu dikai duwe. Penting belum ngaji lah. Beda kan zaman sekarang. Apa namanya? Dalile iku halala tanalul ilma illa bisitati saulika anarmu hadir bayani tubain wa irsin wa bulgotin la bulgotin ini ilmu kudu duwe kudu sangu. Nah dalile iku saiki bulgo tapi kalau zaman dulu ndak Alkitabul Anwar wal Atoya dan ahli ilmi. Wong boleh ilmu sewenang jam biyen malah dikai duit. Ala kulli sa'idil funun, setiap pangkat ilmu itu pasti dikasih uang, enggak cuma yang ahli hadis, enggak cuma ahli fikih, tapi semua enak ya. Coba hidup zaman dulu jadi santri, wes oke banget. Kalau saya ini zaman jadi santri, jadi gojlokan ala santri jadi opo ben paling jadi tukang hari, tukang gitu loh. Sekarang yang jadi mention itu mungkin berbeda. Kemudian bukti nyata lagi pada masa Imam Syafi'i itu bahwasanya bid'ahnya itu ilmiah. Binaul maktab al-amah fi muqaddimati Darul Hikmah fi Baghdad. Dibukakanlah maktabah atau perpustakaan terbesar dan yang pertama di dunia. Itu namanya Darul Hikmah di Baghdad. Darul Hikmah di Baghdad itu dibuka, diresmikan, kemudian diperbesar itu ketika masa Bani Abbasiyah dan juga Imam Syafi'i. Nah kemudian saat apa namanya banyak manuskrip karya-karya aslinya imam-imam terdahulu. Kemudian kalau zaman sekarang kan pakai ngetik enak kan gaya skripsi. Nah ngetik apalagi voice tag, ada voice tag tahu tinggal ngocak semua langsung terketik, gak usah ngetik lagi, voice tag bisa. Nah kalau zaman dahulu udah ada, harus semuanya pakai tangan. Bahkan dulu sulit cari tinta dan tinggal aja. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu ceritanya dia punya tinta, saking berharganya tinta itu loh, sampai rahmatnya Allah turun di tinta. Bayangkan, rahmatnya Allah itu turun di tinta karena saking apa namanya berharganya tinta untuk mengarang. Tapi saking berharganya tinta, makanya apa namanya Imam Ghazali masuk surga itu sebab apa? Sebab tinta, ya kan? Karena tintanya diminum oleh apa namanya lalat dan dia ridho, lah akhirnya turun rahmat Allah, akhirnya dia masuk surga. Nah itu dalam artian dulu pakai tinta, nggak perlu pakai pimpinan. Manuskrip itu dulu banyak di Baghdad. Nah, alhamdulillah dari saat kerajaan Mongol Tatar itu yang orangnya Afrika bagian Asia itu menjajah Baghdad dan kemudian Darul Hikmah itu dibakar. Makanya sejarah manuskrip sejarah dahulu itu banyak yang terbakar hilang. Salah satunya
kutub Syittah yang bilangnya nggak ada jejaknya itu adalah Sahih Imam Ibnu Huzaimah. Sahih Ibnu Huzaimah itu ya yang pertama kan Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian itu sunan-sunan lain, dan salah satunya Ibnu Huzaimah. Nah, Ibnu Huzaimah manuskripnya itu nggak ada sekarang. Coba saya lihat di toko-toko mana, nggak ada. Bahkan di PDF dia nggak ada, karena memang sudah dimusnahkan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa billahi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bi annana tarakna wa annana asrafna wa la asrafna fatum alaina tawba tazilu kulla hawba wasturana awrati wa amini rawati wa fili walidina rabbi wa malidina wal ali wal ifani wa sa'ili wali wa kulli mahabba wa ziratina syuba wal muslimina ajma amina rabbiya sama qadla wa juda manna labi bisabi minna bil musawar rasuli afa bi kulli suli sallallahu salam rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbihi ila tatasbi subi walhamdulillahi bil barri wa tanai walhamdulillahi bil barri wa tanai.